Saudara sekalian, saya bersama Pak Menteri PAN-RB hari ini meresmikan pertama meluncurkan RB tematik yang spesifik dan mall pelayanan publik sebanyak 26. Jadi arah RB kita supaya lebih fokus itu ada beberapa, yaitu penanggulangan kemiskinan dan apa tadi? Investasi, digitalisasi, pelayanan investasi. Kemudian 26 ini melengkapi yang sudah 77. Jadi 103. Dan itu memang target kita 2022 ini bisa dicapai sampai 103 itu. Sisanya 2023 dan 2024 itu seluruhnya 100%, mall pelayanan publik itu akan bisa diselesaikan 100% untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan juga pelayanan yang murah. Barangkali itu pada hari ini. Izin Pak, Bapak kan tadi mengingatkan soal transformasi organisasi birokrasi, tapi kenyataannya sistem penilaian kinerja pada PNS, terutama jabatan fungsional saat ini, membuat PNS ternyata malah merasa tak perlu bekerja lebih daripada juknis yang diturunkan gitu Pak. Jadi menurut Pak Wapres atau Pak Menteri, seperti apa sih harusnya evaluasi transformasi birokrasi ini dilakukan? Perlu nggak sih evaluasi, Pak? Makasih, Pak. Saya kira nanti Pak Menteri yang menjelaskan yang sedang dilakukan evaluasi secara keseluruhan. Silakan Pak Menteri. Baik, terima kasih izin. Jadi yang disampaikan oleh Pak Wapres tadi, kami dapat perintah dari Bapak Presiden dan Pak Wapres agar reformasi birokrasi ini berdampak. RB ini masih ngurus hulu pelayanan di pemerintahan, di birokrasi. Tapi RB ini belum dirasakan dampaknya. Maka atas saran dari Bapak Presiden dan Pak Wakil Presiden, kami fokus di RB tematik sekarang. RB tematik yang dampaknya akan bisa diukur. Satu, RB tematik kemiskinan. Sekarang ini ada anggaran kurang lebih 500 triliun yang tersebar di KL, tapi hanya bisa mengurangi 0,6% kemiskinan target prioritas pemerintah. Karena tata kelola anggarannya belum menukik ke penanganan kemiskinan. Lebih ke perjalanan dinas, seminar, dan seterusnya. Nah, nanti tata kelolanya akan kita cek. Yang kedua, seperti arahan beliau tadi, Bapak Pres, kita akan dorong dampaknya investasi seperti apa di daerah-daerah. Karena kalau investasinya berdampak, keukur nanti berapa perusahaan yang muncul, lapangan pekerjaan yang terjadi, dan seterusnya. Yang ketiga adalah yang sampaikan beliau tadi, digitalisasi. Digitalisasi ini penting karena kalau digitalnya jalan, pelayanannya pasti cepat, sebagai harapan Pak Wapres. Terus pelayanan pasti transparan, murah. Sehingga penyelewengan akan bisa berkurang. Yang ketiga, yang keempat adalah digitalisasi prioritas Presiden, yaitu belanja barang jasa pemerintah lewat e-katalog dan inflasi. Yang terakhir tadi, jadi soal jabatan fungsional transformasi ini belum semua tuntas. Pemahaman KLPD terkait dengan jabatan fungsional belum tuntas. Bapak Pres telah memerintahkan ke kami untuk membuat peraturan menteri yang lebih terinci, terukur. Sekarang JF masih sibuk ngurus angka kredit dan dupak sehingga dia nggak sempat kerja. Oleh karena itu ini kami hitung semua. Sekarang kami ajak paguyuban hari Minggu kemarin untuk segera beresin. Insya Allah seminggu ke depan sudah selesai peraturan menteri pemerintah terkait jabatan fungsional sudah diharmonisasi dan ini lebih agile, lebih fleksibel kira-kira. Makasih. Ya, saya kira kita lagi membenahi terus ya supaya penyederhanaan birokrasi ini justru tidak menambah masalah baru ya, sehingga bagaimana hasil daripada penyederhanaan itu justru peran daripada yang fungsional itu betul-betul berjalan dengan baik ya.
Pak, Assalamualaikum. Saya Fauziah dari Republika, Pak. Ya, ingin bertanya terkait isu lainnya, Pak, terkait bencana. Ini kan akhir tahun bencana mulai meningkat, Pak, dan memang setiap tahun seperti itu. Dari pemerintah sendiri, Pak, antisipasinya seperti apa, khususnya untuk menekan jangan sampai ada korban, dan arahan kepada daerah dan BPBD di setiap daerah seperti apa gitu, Pak? Terima kasih. Ya, kita kan sudah punya lembaganya ya, penanggulangan bencana. Dan kita memang karena kita tiap tahun itu selalu mengalami apa itu longsor, apa itu banjir, apa itu gempa, karena memang kita juga memiliki daerah-daerah gempa. Karena itu gunung meletus juga, karena itu kita memang sudah memerintahkan agar pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten, terutama mereka yang memang merupakan daerah langganan terjadinya bencana, itu sudah menyiapkan diri untuk menghadapi, melakukan antisipasi, melakukan mitigasi terhadap hal-hal yang mungkin akan terjadi, baik kepada warning kepada masyarakat, kemudian juga persiapan-persiapan kemungkinan terjadinya, termasuk anggaran yang harus juga disiapkan di daerah selain di pusat, dan juga tentu aparat ya di daerah, yaitu Badan Penanggulangan di daerah, dan ini semua kita sudah minta mereka untuk terus bersiap diri menghadapi berbagai kemungkinan itu. Ya. Oke, ada yang lain? Mohon izin Pak, saya Ayu dari Warta Ekonomi. Ekonom menyoroti anggaran ketahanan pangan yang kecil akibat resesi untuk tahun depan, Pak. Hal ini diperkuat dengan Bulog impor beras sebanyak 500 ton karena stoknya menipis. Terus Mentan juga bilang bahwa sebelumnya stok beras kita aman. Ini bagaimana Pak? Tidak tanggapan Bapak terkait hal ini karena tidak ada kesinkronan. Ya, kita memang sudah mengantisipasi untuk melakukan berbagai upaya-upaya, terutama masalah beras, juga masalah kebutuhan yang lain, pokok yang lain, dan melalui upaya-upaya intensifikasi. Kemarin juga saya di Sulawesi Selatan, saya minta apa yang sudah dilakukan, mereka melakukan intensifikasi berbagai hal, baik dari bibit maupun dari pengelolaan tanah, dan ternyata naik 250.000 ton tahun ini. Jadi ada, jadi ini juga di daerah-daerah yang lain, tapi mungkin ada juga yang tidak berhasil. Menurut laporan memang diperkirakan memang terpenuhi, tetapi memang ada panen-panen yang mengalami kebanjiran ya di beberapa daerah. Karena itu sebenarnya stok beras ini sedang dilakukan penghitungan kembali, ya, bahwa ini cukup. Kalaupun masalah impor itu soal sifatnya antisipatif saja, ya. Kalau terjadi memang kekurangan, maka dilakukan impor. Nah, kalau ternyata nanti dihitung lagi cukup, mungkin tidak jadi impor. Ya, itu jadi itu sifatnya itu untuk menanggulangi kalau terjadi kekurangan. Barangkali itu. Bah, Emir Bah, Media Indonesia. Pertanyaannya agak ringan sih. Abah datang nggak ke kawinan ya, atau nikahannya anaknya Pak Presiden? Abah datang nggak Kaisang itu? Terus, tapi ini dikaitkan dengan perkawinan itu juga, kan ada beberapa menteri tuh jadi panitia, dan ya ada kritikan juga kok menteri malah jadi panitia kawinan, Pak. Abah, itu aja ininya. Gimana tanggapan Abah? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya insya Allah datang. Apalagi itu kan anak presiden dan saya wakil presiden, itu bagian, itu keluarga sendirilah, keluarga saya. Jadi insya Allah saya datang. Soal kepanitiaan itu kan soal orang-orang yang dekat, biasanya kan begitu. Siapa yang dekat, yang berada di lingkungannya, biasanya itu yang jadi panitia. Nah, ya, dan kalaupun ada pejabat, ya tidak boleh mengganggu kinerja. Saya kira itu aja.
Saya kira nggak ada masalah, itu sudah biasa. Sebab biasa kalau kita melakukan hajatan apa tentu yang ada di sekeliling kita. Nah presiden juga di sekelilingnya tentu. Saya kira itu aja. Oke, Ya. terima kasih Mas. Assalamualaikum. Salam.